Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meminta pembelajaran tatap muka 100% ditunda di sejumlah wilayah di Jawa Barat yang mengalami kenaikan status PPKM level 2. Di Depok, Jawa Barat, pembelajaran tatap muka akan dilakukan pada 24 Januari mendatang. Sementara di Bekasi, orang tua murid berharap pembelajaran tatap muka dapat segera dilakukan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat meminta Bogor, Depok, dan Bekasi menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% sambil menunggu perkembangan kasus COVID-19 hingga akhir Januari mendatang. Dalam program Kompas Malam kemarin, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama akan dilakukan pada 24 Januari mendatang. Pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan secara bertahap. Ya, kalau Kota Depok menangani masalah SD SMP sudah selesai semuanya 100% dan akan dilakukan untuk mulai belajarnya pada tanggal 24 Januari. Karena ada beberapa orang tua yang belum setuju untuk dilakukan PTM 100%. Makanya kebijakannya adalah ini bertahap, bukan penundaan. 50% siswa itu belajar selama 5 jam. Ya, jadi bergantian, sehari masuk, sehari tidak. Ini untuk yang SMA ya, Mbak ya. Oke. Yang untuk kelas 12, ya kelas 11 dan kelas 10-nya itu diberlakukan 75%. Belajar sehari 2 hari belajar, 3 hari tidak belajar, demikian. Jadi dan jam belajarnya sama 5 sampai 6 jam, maksimal 6 jam. Sampai akhir Januari diberlakukan 100% kalau sudah ada kesiapan, kesediaan, tanda tangan semua dari orang tua bahwa mereka siap untuk melaksanakan pembelajaran 100%. Di Bekasi, Jawa Barat, penundaan pembelajaran tatap muka 100% disayangkan sejumlah orang tua murid yang berharap pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Alasannya, karena pembelajaran secara daring di rumah sudah terlalu lama dan membutuhkan pendampingan dari orang tua. Kalau bisa sih tetap aja dilaksanain, cuma tetap dijaga jarak, gitu seminggu berapa kali. Yang penting ada tatap muka lah, jangan sampai nggak sama sekali. Kita sebagai ibu kan emang membimbing ya, tapi kan lebih ini lagi tugas seorang guru yang membimbing. Kita sebagai orang tua ya sangat kewalahan lah. Sementara itu, di tengah penundaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% di sejumlah daerah di Indonesia, diharapkan bisa mengurangi penyebaran COVID-19 khususnya varian Omikron. Sebab, laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mencatat bahwa orang berusia kurang dari 18 tahun dengan COVID-19 lebih mungkin didiagnosis diabetes baru lebih dari 30 hari setelah infeksi dibandingkan mereka yang tidak mengidap COVID-19 dan mereka yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut pra-pandemi. Infeksi pernapasan virus corona tidak dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat juga mencatat bahwa peningkatan risiko diabetes di antara orang berusia kurang dari 18 tahun setelah COVID-19 menyoroti pentingnya strategi pencegahan COVID-19 dalam kelompok usia ini, termasuk vaksinasi untuk semua orang yang memenuhi syarat serta pencegahan dan pengobatan penyakit kronis. Lagi-lagi, patuh protokol kesehatan penting diterapkan karena COVID-19 masih ada. Tim Liputan, Kompas TV. Dinas Pendidikan Jawa Barat meminta sekolah tatap muka 100% di wilayahnya ditunda pasca penetapan PPKM level 2. Nah, bagaimana daerah di Jawa Barat meresponnya? Siang ini sudah hadir lewat sambungan Zoom Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah. Pak Inay, selamat siang. Selamat siang. Jadi di Bekasi apakah dilaksanakan Pak penundaan sekolah tatap muka 100% seperti permintaan Dinas Pendidikan Jawa Barat? Ya, terima kasih Mbak. Terkait dengan proses pembelajaran tatap muka 100%, untuk Kota Bekasi, sesuai dengan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan juga dengan PLT Wali Kota, ya, bahwa proses pembelajaran tatap muka 100% kita sementara ini untuk melihat perkembangan COVID, bahwa kita akan 2 atau 3 minggu ke depan ya, baru kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Tetapi di Kota Bekasi, kita tetap sudah melaksanakan pembelajaran, yaitu 50% tatap muka ya, di Kota Bekasi, baik dari mulai TK, SD, dan SMP. Ya.
Untuk SMA juga memang sama kebijakan daripada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi untuk SD, TK, dan PAUD kita sekarang ini proses pembelajaran tatap muka kita terbatas itu sampai baru 50%. Ya, demikian Mbak. Oke, jadi untuk PTM 100% mungkin akan dilihat evaluasinya 2 sampai 3 minggu ke depan. Ini berlaku untuk SD sampai SMA juga Pak Inay? Demikian Pak. Karena kita sekarang ini sedang merumuskan dan juga akan membuat surat edaran ini dari mulai TK, SD, SMP, dan termasuk juga SMA, alia ya, termasuk juga lembaga khusus dan termasuk pondok pesantren, ini akan kita kaji ya. Ini karena kita buat surat edaran melihat situasi dan perkembangan Omikron ya sekarang ini. Tetapi walaupun di Kota Bekasi belum ini ya, tapi kita tetap menjaga ya, menjaga agar tetap karena kesehatan anak itu kan utama ya. Nah ini kita menjaga itu. Walaupun kita di dalam proses pembelajaran tatap muka untuk Kota Bekasi itu kita sudah mengenal istilahnya HBL, Hybrid Learning, atau istilah Kota Bekasi adalah 3 luring. Sistem pembelajaran luring dan daring, yaitu dengan live itu semacam ini yang kita sudah lakukan untuk tingkat SMP. Tapi kalau untuk SD belum, tetap ada 2 luring dan daring ya, gitu. Jadi ada 2 ya. Itu demikian. Oke, akan ada evaluasi dan kajian dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. Kondisi Omikron tentu jadi yang utama Pak, karena tadi tentunya ingin menjaga anak-anak yang sedang usia sekolah ini. Tapi apakah ada alasan lain atau indikator lain yang akan menjadikan alasan dalam 2-3 minggu ke depan ini apakah 100% atau tidak Pak Inay? Kita tetap, kalau melihat kondisi, kita kan untuk proses pembelajaran tatap muka ini kita sebenarnya sudah siap ya. Tapi karena memang kita melihat kondisi DKI, kemudian juga industri dari Dinas Pendidikan Jawa Barat dan juga Depok dan sebagainya. Nah ini kita menjaga juga jangan sampai tertular. Nah kondisi persiapan kita untuk belajar 100% sudah siap ya. Itu walaupun nanti dibagi shift ya gitu. Nah alasan-alasan itu kita tetap menjaga. Walaupun kita untuk vaksinasi tingkat pendidikan tenaga pendidikan kita sudah 98% ya, dan lansia juga sudah 56% ya per tanggal 8 Januari, tapi kita kan tetap menjaga itu ya. Nah sambil kita evaluasi perkembangan, itu kan perkiraan. Bisa saja kalau misalnya landai dan tidak ada perkembangan yang sangat tinggi, kita bisa saja membuka 100% kan gitu. Dengan protokol kesehatan dengan ketat ya. Bisa saja itu kan ancar-ancar kita 2-3 minggu ya. Bisa saja dalam 2 minggu ini tidak ada perkembangan yang ganas yang cepat terhadap Omikron ya, kita bisa saja melaksanakan kebijakan. Nah nanti itu tim komite tingkat daerah Kota Bekasi yang kita kebijakannya Mbak. Oke, sudah ada beberapa sistem yang dilakukan untuk sekolah-sekolah SD, SMP, dan juga tadi TK sampai SMA. Meskipun sebenarnya di awal tahun ini Kemendikbud kan sudah minta Pak supaya sekolah ini kalau bisa 100% semua dan sudah dimulai. Nah yang dilakukan di Bekasi ini, penundaan ini sampai dalam 3 pekan ke depan ini apakah tidak bertentangan Pak dengan aturan Kemendikbud? Apakah sudah ada semacam sosialisasi juga ataupun pembicaraan yang dilakukan? Kita sudah melakukan koordinasi dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk sementara melihat perkembangan dan menunda. Nah itu, karena walaupun kita hasil sampling PCR itu seminggu yang lalu tidak ada yang positif, tetapi kan kita mengikuti kebijakan yang ada, walaupun kebijakan itu SKP 4 Menteri juga itu kan sudah dijelaskan bahwa misalnya gini, ada kan kategori A, kategori B, dan kategori sampai dengan kategori F. Nah di sini kan untuk level PPKM level 1-2, misalnya pendidik dan tenaga pendidikan di atas 80% itu lansia di atas 50%, kapasitas PTM bisa 100%. Jadi full hari itu sekolah maksimal 6 jam. Nah walaupun itu, nah kalau dilihat dari sini kita sudah terpenuhi ya, gitu kan. Kemudian untuk yang 50% berarti vaksinasi 50 sampai dengan 79. Kemudian lansianya 40 sampai 50.
Nah, ini baru 50%. Nah, ini sebenarnya ini kalau dilihat dari sini kita udah terpenuhi, tapi kita melihat yang tadi kena perkembangan Omikron ini ya. Nah, itu bisa saja tadi kan pernyataan kebijakan dari Pak Kepala Ketua Komite bahwa 2-3 minggu. Kalau misalnya 1 minggu ini kita lihat tidak ada perkembangan, bisa saja kita melaksanakan pembelajaran 100%. Nah, itu terus kita Oke. evaluasi setiap hari gitu. Demikian. Tapi sekolah sudah dijamin dan dipastikan siapa untuk PTM 100%? Insya Allah sudah siap dan secara infrastruktur juga sudah siap dan juga kita sudah membuat regulasi ya 100% itu sudah termasuk aturan-aturan yang sudah kita siapkan juga ya, dan infrastruktur apalagi kita dari pertama kan dari bulan Juli juga kita sudah melakukan beberapa model untuk peningkatan dalam proses peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi. Dan model dan penerapan kita lakukan juga. Baik, terima kasih Pak Inayatullah sudah bergabung di Kompas Siang hari ini menjelaskan kondisi dalam 2-3 minggu ke depan mungkin akan ada evaluasi untuk keputusan apakah 100% akan dilaksanakan atau tidak di Bekasi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah sudah bergabung di Kompas Siang.